salah kaprah ya Mbak, intinya orang itu salah kaprah lah. Ngapain sih teriak Haji Burhan sampai begitu, maling. Seorang pengusaha rental menelusuri keberadaan mobilnya yang tak kunjung dikembalikan. Pemburuannya ke Pati, Jawa Tengah menjadikan dirinya korban penganiayaan dan pembunuhan. Bagaimana bisa? Simak liputan selengkapnya agar Anda tak jadi sasaran berikutnya. Viral sebuah video menampilkan 3 orang terkapar tak berdaya yang menjadi bulan-bulanan masa. Selang beberapa waktu muncul video mobil putih dalam kondisi terbakar di tengah hutan. Mobil tersebut milik Burhanis, seorang pengusaha rental asal Jakarta. Burhanis diteriaki maling ketika hendak membawa pulang mobil rentalnya di Pati, Jawa Tengah. Imbasnya, Burhanis dan 3 rekannya dianiaya massa. Burhanis tewas dan mobil putih miliknya dibakar. Peristiwa bermula ketika Burhanis dan ketiga rekannya berencana mengambil mobil rentalnya di Pati, Jawa Tengah. Berdasarkan sistem pemosisi global atau GPS, mobil berada di Desa Sumbersoko. Burhanis menemukan mobilnya di pekarangan rumah milik penyewa mobil berinisial AG. Menggunakan kunci cadangan, Burhanis langsung membawa pergi mobil rentalnya. Kemudian ketika menemukan mobil, korban saudara BH yang meninggal dunia itu membuka mobil dengan kunci cadangan dan langsung membawanya. Warga yang melihat Burhanis membawa pergi mobil lantas meneriaki maling. Teriakan warga berujung pengejaran terhadap Burhanis yang hendak mengendarai pulang mobil rentalnya. Nahas bagi Burhanis dan ketiga rekannya, mobilnya terjebak di tengah hutan. Burhanis dan rekan-rekannya lantas dipaksa turun dari mobil, kemudian dikeroyok warga. Karena warga melihat korban ini membawa mobil yang menurut warga, yang diketahui oleh warga bahwa itu mobil tetangganya, sehingga refleks kemudian meneriaki maling, sehingga warga kemudian mengambil tindakan sendiri dan melakukan pemukulan terhadap korban. Dari penyelidikan awal, polisi menangkap 3 orang tersangka. Mereka merupakan warga Desa Sumbersoko yang mengaku mengejar korban hingga melakukan penganiayaan. Adapun tersangkanya adalah 1 DN, umur 51 tahun, pekerjaan petani, warga Sukolilo. Perannya adalah mengejar dan menghadang kendaraan roda 4 yang dibawa korban, kemudian memukul dan menginjak korban. Itu perannya. Kemudian saudara BC, umur 37 tahun, pekerjaan buruh tani, alamat di Sukolilo. Adapun perannya adalah tersangka melakukan pengejaran, menghadang, kemudian memukul dan menginjak korban. Saudara AG atau tersangka ketiga berumur 35 tahun, wira swasta, alamat di Sukolilo. Perannya adalah yang bersangkutan melindas korban dengan roda 2. Imbas pengeroyokan terhadap pemilik mobil rental di Kecamatan Sukolilo, daerah tersebut menjadi bulan-bulanan warganet. Di Google Maps sempat mencuat istilah kampung bandit dan kampung penadah bersama dengan istilah negatif lainnya yang disematkan untuk desa di Kabupaten Pati tersebut.
Kami merasa sedih ini dan ibaratnya adalah sukolilo berduka begitu dengan statement-statement seperti itu. Tapi mohon ini minta bantuan kepada TNI, Polri, terutama di sini yang terkait dengan sibernya polisi untuk segera paling tidak menghapus map itu. Merespon peristiwa penganiayaan massa terhadap Burhanis dan rekan-rekannya, polisi melakukan razia dan menyita puluhan kendaraan bodong dari sejumlah wilayah di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kemudian untuk menindaklanjuti adanya berita viral mengenai Kecamatan Sukolilo adalah kecamatan kelompok penadahan kendaraan bermotor, kami pun tadi telah melakukan upaya penindakan terhadap beberapa unit roda 2 dan roda 6. Berhasil kita amankan 33 unit sepeda motor dan 6 unit kendaraan roda 4. Pasca peristiwa penganiayaan dan razia polisi, warga desa Sumbersoko seakan menutup diri untuk diwawancarai. Kepada tim sasaran, pihak kepolisian setempat menyarankan untuk tidak melakukan penelusuran ke TKP karena masalah keamanan. Kini, polisi telah menetapkan 10 orang tersangka dalam pengeroyokan kepada Burhanis. Mereka terbukti ikut serta dalam pengeroyokan hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Sudah kita rilis bahwa pertama ditangkap 3 orang, kemudian kita tangkap lagi 1 orang, dan tadi malam kita tangkap 4 orang, subuh tadi 2 orang. Jadi jumlahnya semuanya adalah 10 orang yang perannya sudah bukti permulaan cukup bahwa yang bersangkutan adalah terlibat dalam kasus 170. Kasus penggelapan unit mobil rental oleh penyewa kerap dialami Burhanis. Mobil rentalnya yang dibawa kabur ke Pati adalah kasus ketiga dari 4 kasus penggelapan yang dia alami. Pada 2 kasus sebelumnya, Burhanis juga mencoba mengambil sendiri unit mobil rentalnya dari tangan penyewa, yakni di Jambi dan Lamongan, Jawa Timur. Tapi semuanya berakhir gagal. Pada kasus penggelapan ketiga yang menewaskannya ini, Burhanis tidak memberitahu keluarga soal keberangkatannya untuk mengambil unit mobil rental ke Pati. Sempat cerita nggak Pak terkait rencana mau ke Pati? Ya, ada pembicaraan tentang mobil yang dirental. Ada beberapa bulan sudah close kontak yang pakai, terus di track GPS ternyata lokasinya di Pati. Ada rencana berangkat ke sana gitu, cuman pas hari berangkatnya nggak ngabari. Sempat dituduh maling, kini keluarga korban menuntut keadilan. Di situ salah kaprah ya Mbak, intinya orang itu salah kaprah lah. Ngapain sih teriak Haji Burhan sampai begitu maling. Burhanis, korban tewas karena dianiaya warga saat hendak membawa pulang mobil sewaan miliknya di Pati, adalah pemilik usaha penyewaan mobil bernama Mitra Cempaka di Kemayoran, Jakarta Pusat. Kami mendatangi tempat penyewaan mobil milik Burhanis untuk mengetahui kronologi keberangkatan korban ke Pati. Kami bertemu dengan salah satu kerabat Burhanis, Indra. Waktu itu beliau sempat datang ke rumah saya. Dia ada bicarakan tentang mobil yang di Jawa. Terus saya bilang gini, ya udah kita udak aja kapan maunya Pak Haji. Itu kejadian itu ada di posisi 2 minggu atau 3 minggu yang sebelum dia meninggal. Menurut Indra, korban mengalami nasib nahas dalam upaya membawa pulang unit mobil rental di Pati lantaran tidak mengenal medan. Emang di sana dia begitu Mbak, sistemnya dia ngambil, dia ngelihat udah ada unit, dia bawalah jalan, gitu. Karena dia tersesat di jalan buntu, dia kan belum tahu medan ya Mbak. Kalau dia tahu medannya mungkin nggak mungkin lah.
Indra menyesalkan tindakan sekelompok warga yang meneriaki Burhanis dan ketiga rekannya sebagai maling hingga menyulut emosi warga lain. Salah kaprah ya Mbak, intinya orang itu salah kaprah lah. Ngapain sih teriak Haji Burhan sampai begitu maling. Pasca penganiayaan yang menewaskan Burhanis, polisi menemukan salah satu pelaku berinisial AG adalah pemegang terakhir mobil rental yang hendak dibawa pulang Burhanis. Mobil itu pun telah berganti nomor plat. Berikutnya untuk saat ini kami dari Polres Metro Jakarta Timur juga sudah mengamankan mobil yang digelapkan. Kebetulan pada saat kami mengamankan mobil tersebut, seperti yang juga disampaikan oleh pelapor pada saat melaporan kepada kami, bahwa mobil tersebut telah berganti identitasnya pada plat nomornya. Plat nomornya sudah berubah dari awalnya D berubah menjadi P. Usaha penyewaan mobil Mitra Cempaka milik Burhanis telah beroperasi selama 15 tahun. Ada 18 unit mobil yang disewakan. Namun, 4 diantaranya saat ini tak jelas nasibnya lantaran dibawa kabur oleh penyewa, termasuk 1 unit yang menyulut tragedi di Pati. 2 lainnya terdeteksi berada di Lamongan dan Jambi. Yang dibawa orang sampai sekarang ini yang belum balik kurang lebihnya ada 4 lah. 1 Pati, Pati udah kebongkar. Indra menuturkan, Burhanis selalu menjemput sendiri unit mobil yang dibawa kabur setelah keberadaan unit tersebut terdeteksi. Sebelum terjadi peristiwa Pati, Burhanis telah melakukan perjalanan ke Lamongan dan Jambi untuk mengambil mobil yang dibawa kabur. Namun, kedua upaya tak membuahkan hasil lantaran mendapatkan perlawanan dari penyewa. Kami mendapatkan rekaman video saat Burhanis berupaya menarik mobil rental di Lamongan, Jawa Timur dari tangan penyewa beberapa waktu lalu. Video ini direkam oleh Indra yang saat itu menemani Burhanis. Menurut Indra, Burhanis sempat bersitegang dengan penyewa. Pertemuan tersebut hampir berujung pengeroyokan karena penyewa membawa puluhan massa. Dalam rekaman tersebut, tampak unit mobil yang disewa Suzuki R3 telah dipasangi nomor plat yang berbeda. Sementara, seseorang yang mengendarai kendaraan ATV merupakan penyewa yang berkilah telah mengembalikan unit mobil yang ia sewa. Nahan itu sudah lama dan katanya sudah dibalikin. Itu hanya cerita belakang aja kalau dibalikin, Mbak. Saya tahu itu mobil masih ada di sana lah. Omongan juga begitu bilangnya, katanya mobil udah saya pegang, udah dikasih lagi ke orangnya lagi. Saya yang lihat itu. Ada pengeroyokan di Lamongan, hampir mau ada pengeroyokan, ada 30 massa itu. Indra melanjutkan, karena tidak membuahkan hasil, Burhanis sempat melapor ke Polres setempat, namun laporan mereka tidak digubris. Sempat datang ke Polres Lamongan dan di sana kita tidak digubris ya. Seharusnya dari Kapolres itu menindak. Perlawanan juga muncul ketika Burhanis dan sejumlah rekannya hendak mengambil mobil rental di Jambi. Yang di Jambi Pak Haji sudah didorong juga. Cuman saya sempat dengar, langsung saya keluar. Ada apa sih nih? Pak, kok jadi begini sih? Kita kemarin kan udah nunggu loh Pak. Bapak bilang, orang tua Bapak bilang, katanya tunggu aja nanti balik lagi jam 10 siang. Ya kita balik. Dengan adanya begini, kenapa Bapak mesti diginin? Pak Haji, ini jelas-jelas loh Pak, ini mobil-mobil rental. Indra mengaku sempat melapor ke Polres Jakarta Timur terkait penggelapan beberapa mobil rental Mitra Cempaka. Lamanya polisi dalam memproses laporan mendorong pihaknya langsung turun ke lapangan menarik unit ke para penyewa. Kita kalau laporan begitu Mbak, susah Mbak. Lama, makan waktu lama. Keburu mobil itu kegeser lagi. Kegeser otomatis GPS habislah di bedol. Kita nggak tahu lagi di mana nantinya. Merespons keluhan pemilik rental soal lambatnya proses laporan, Divhumas Polri pun angkat bicara.
Menurut Karopenmas Polri, ada langkah dan prosedur yang harus dilalui pada setiap laporan sebelum akhirnya ditindaklanjuti. Kecepatan penanganan setiap laporan bisa berbeda. Kecepatan untuk menindaklanjuti di bidang atau operasional untuk penindakan dan penegakan hukum itu adalah langkah-langkah yang harus diikuti secara prosedural. Ya, tentunya tergantung kembali lagi ketika dilakukan analisis setiap laporan tentu disertai alat bukti. Pengeroyokan yang menewaskan Burhanis di Pati menyisakan keprihatinan. Apakah ini bentuk kontrol sosial yang kebablasan? Ketika norma-norma itu sudah diabaikan, itu sudah yang main hakim sendiri yang kontrol sosial yang kebablasan. Kasus penggelapan mobil di Pati, Jawa Tengah merupakan peristiwa ketiga yang menimpa jasa rental mobil Mitra Cempaka milik korban Burhanis. Pada 2 kasus sebelumnya, unit mobil dibawa kabur ke Lamongan dan Jambi. Kriminolog Universitas Indonesia Nuruddin Lazuardi memetakan pola kasus penggelapan tersebut mirip dengan sindikat curanmor. Ada pelaku yang disebut pemetik, pengepul, hingga penadah. Pemetik ini kalau di pencurian mobil, orang yang mencuri mobil lah. Tapi kalau dalam proses penggelapan mobil, pemetik ini yang dia bagaimana bisa mendapatkan mobil ini. Terus kemudian ada kelompok lagi, kelompok pemetik, pengepul atau penadahnya. Menurut Nuruddin, sindikat penggelapan atau curanmor tak jarang melibatkan oknum aparat karena memiliki keahlian untuk menyamarkan barang hasil penggelapan atau curian. Ya, kalau dari beberapa pemberitaan yang saya baca dari tahun 90-an, pengepul yang aparat ya, karena di sini mereka yang tahu bagaimana melempar lagi barang-barang itu. Dan mereka juga punya kemampuan untuk membuat dokumen-dokumen palsu. Video penganiayaan yang menewaskan Burhanis di Desa Sumber Soko, Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah, tersebar luas di media sosial dan menuai kecaman publik. Kriminolog Universitas Indonesia menilai pengeroyokan tersebut merupakan spontanitas perilaku kekerasan kelompok yang berujung pada penganiayaan. Tindakan ini merupakan bentuk kontrol sosial yang kebablasan. Main hakim sendiri itu sebenarnya salah satu bentuk dari kontrol sosial. Tetapi kontrol sosial itu ada kontrol sosial yang positif, ada yang negatif. Nah, begitu sudah kebablasan seperti ini, ketika norma-norma itu sudah diabaikan, itu sudah yang main hakim sendiri yang kontrol sosial yang kebablasan. Dalam kacamata sosiolog Universitas 11 Maret, Argyo Demartoto, perilaku main hakim sendiri menandakan nilai masyarakat Indonesia yang berbudaya dan beradab, terutama mengedepankan nilai-nilai musyawarah telah tergerus. Menurut saya warga Indonesia atau masyarakat Indonesia itu masyarakat yang berbudaya ya, beradab, nilai-nilai musyawarah misalnya yang tidak dikedepankan lagi. Itu toh Mbak, toleransi kita di mana, itu Mbak. Hal-hal semacam ini yang kemudian ini sudah tergerus. Argyo menduga peristiwa di Pati karena kesalahpahaman antara warga, pemilik, dan penyewa mobil. Penyewa saat itu merasa dirinya lebih berhak atas mobil yang disewa. Kalau saya melihatnya itu dari sisi teori pilihan rasional. Nah, karena Pak Burhanis sebagai bos rental itu dia punya kuasa. Warga tersebut juga punya suatu perilaku yang kemudian diambil karena kita juga mempertahankan ini hak saya, hak sewa saya gitu loh Mbak. Makanya kemudian mereka ada yang teriak maling, kemudian diserbu warga, dipukuli. Disinilah yang cukup memprihatinkan karena warga tersebut bisa bertanya baik-baik. Mengapa kok mobilnya diambil? Kemudian misalnya dibawa ke sebuah tempat tertentu di balai desa atau di pos satpam. Terungkap sejumlah modus yang dilakukan oleh para pelaku penggelapan mobil rental.
hanya karena mobil. Sebagian orang gelap mata hingga melakukan penganiayaan dan pembunuhan. Upaya perbaikan mesti dilakukan. Aparat dan masyarakat harus bahu-membahu untuk menekan modus yang sudah terlanjur ada. Saya Alifiana Damalik, sampai jumpa.